Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, hari ini anak soleh dan soleha melanjutkan pelajaran matematikanya. Materinya hari ini adalah tentang segi banyak. Segi banyak ada di bab 5 di halaman 88. Nah, sekarang kita perhatikan dulu apa itu yang dimaksud dengan segi banyak. Nah, di bukunya sudah didefinisikan bahwa segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Nah, kalimat utama yang di situ adalah kalimat utamanya yang mana? Kalimat utamanya adalah ruas garis nih, harus digaris bawahin baik-baik. Dia harus berbentuk ruas garis. Nah, kalau tidak berbentuk ruas garis gimana Pak Henry? Berarti dia bukan segi banyak. Yang paling diingat oleh anak-anak begini, segi banyak itu berupa bangun datar yang berasal atau dibatasi atau dibuat dari garis. Nah, garisnya seperti apa? Garisnya harus lengkung apa lurus? Garisnya harus lurus. Nih, kalau garis lurus seperti ini. 1, 2, 3 ini contohnya ya. Kalau yang melengkung seperti ini, maka tidak nanti dinamakan ruas garis melengkung. Nah, ingat-ingat, kalau dia lengkung maka bukan segi banyak. Sekarang perhatikan gambarnya, di sini ada contohnya. Di bawah sini nih contoh segi banyak. Nih perhatikan segi banyak, bentuk garisnya apa semuanya nih? Garis lurus. Yang penting dia lurus semua nih garisnya nih. Garis semuanya. Sekarang perhatikan yang di sebelah sininya. Yang di sebelah kanan ini bukan segi banyak. Kenapa bukan segi banyak? Perhatikan di sini, lihat nih. Ada bentuk lengkung. Gambar kedua ada garis lurus tapi ada yang bentuk lengkung. Ada garis lurus tapi ada juga yang berbentuk lengkung. Nih lengkung nih, melengkung garisnya. Nah, terus ini juga ada bentuk garis lurus 2 tapi ada yang melengkung. Bukan disebut juga dengan segi banyak. Dia bukan segi banyak. Terus yang ini Pak, ini garisnya lurus semua. Tapi kenapa ini? Yang ini tidak ada batasnya. Yang ini harusnya ada penghubung lagi. Kalau ada penghubung seperti ini lagi ditambahkan, maka dinamakan segi banyak. Yang ini tidak ada ya, tidak lengkap gambarnya. Walaupun dia terbentuk dari garis lurus semua. Yang ini ya jelas-jelas dibentuk melengkung, berarti bukan segi banyak. Gitu aja. Gampang banget cara mengingatnya itu. Kalau dia ada lengkung-lengkung garisnya, maka bukan segi banyak. Gitu ya. Paham semuanya? Cara mudahnya seperti itu. Nah, terus nama segi banyak itu sesuai dengan jumlah sisinya. Sisi itu yang mana sih Pak Henry? Perhatikan nih. Bapak akan mengajarkan yang namanya sisi dengan yang namanya sudut. Sisi, nih Bapak beri contoh langsung ke bentuk segitiganya ini. Ini gambar segitiga. Sisi itu yang mana? Ini. 1, 2, 3. Jadi sisi itu apa anak-anak? Sisi itu ya garis-garisnya tadi dihitung garisnya ada berapa. Paham? Terus yang dinamakan sudut itu di mana, yang mana Pak Henry? Namanya juga sudah sudut, berarti dia berada di sudut. Nih dihitung. 1, 2, 3. Jadi segitiga itu memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Sekarang perhatikan lagi gambar di bawahnya biar lebih paham. Ayo lebih fokus. Nih, sekarang perhatikan. Nih, kita hitung sisinya ada berapa. Sisi itu yang mana tadi Bapak bilang? Yang garis. 1, 2, 3, 4. Jadi sisinya ada 4. Maka namanya segi 4. Jadi dia sesuai dengan namanya. Jadi ada 4 sisi yang namanya segi 4. Nanti kalau ada 5 sisi ya namanya segi 5. Sudutnya yang mana Pak? Ingat tadi yang Pak bilang yang pojok-pojok itu. Nih yang pojok-pojok. 1, 2, 3, 4. Jadi sudutnya juga ada 4. Gimana? Udah paham? Gampang kan? Sisi itu garisnya, sudutnya ada di pojok-pojoknya. Begitu aja cara ngingatnya. Yang pertemuan dua garis ya.
Nah, apabila pertemuannya ada dua garis ketemu nih kayak gini kan nih, ada dua garis yang ketemu nih membentuk sebuah sudut, maka satu dihitung sudutnya. Gimana, paham? Insya Allah paham. Kita lanjut ke contoh berikutnya nih. Ada di halaman berikutnya, halaman 89. Itu gambarnya ya. Itu namanya adalah segi 5. Kenapa disebut segi 5? Karena sisinya ada 5. Nggak percaya? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garisnya, maka disebut segi 5. Sudutnya ada berapa Pak Hendri? Ada 5 juga. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5 yang membentuk sudut ya. Terus ada lagi yang di bawahnya namanya segi 6. Kenapa disebut segi 6? Karena memiliki 6 sisi. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gampang kan? Sudutnya juga ada berapa? Ada 6. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana, mudah kan pelajaran ini? Mudah sekali. Yang penting diingat segi banyak itu harus berbentuk garis lurus. Kalau bukan garis lurus maka namanya bukan segi banyak. Paham? Oke, insya Allah udah paham. Sekarang coba kita lihat latihan 1. Kita belajar bersama-sama ya. Berilah nomor 1 dulu. Berilah tanda centang pada gambar yang merupakan segi banyak dan tanda silang yang bukan segi banyak. Nah, yang segi banyak yang mana? Lihat dulu nomor A. 1A ini bentuknya garis semua, maka disebut segi banyak. Maka kasih tanda centang. Nih, wah ini tidak mungkin segi banyak, maka dikasih tanda silang. Yang ini segi banyak apa bukan? Yang C ini diperhatikan dulu. Apakah dia semua berbentuk garis lurus? Tidak, ini ada lengkung. Kalau ada lengkung, maka dia bukan segi banyak. Kasih tanda silang. Kalau segi banyak harus berbentuk garis semua ya. Nih, kalau bintang ini baru adalah segi banyak. Dikasih tanda centang. Kita isi sama-sama. Terus, warnailah bangun yang merupakan segi banyak yang mana aja. Yang ini segi banyak apa bukan? Iya, ini segi banyak. Kita arsir ya. Nah, yang segi banyak. Terus yang di bawah sini merupakan segi banyak apa bukan? Bukan, karena dia ada berbentuk lengkung. Ya udah nggak usah diwarnain. Terus ini segi banyak apa bukan? Bukan Pak, ini ada lengkung juga. Yang ini segi banyak. Iya, ini segi banyak. Ini segi banyak karena berbentuk semuanya ruas garis. Ini segi banyak. Ya, ini adalah segi banyak. Nah, kita arsir ya. Ini bukan Pak, karena dia berbentuk lengkung. Jadi enak kan ngingatnya. Kalau ada lengkung berarti dia bukan segi banyak. Bisa ya? Udah paham? Menghitungnya juga sudah paham ya. Jadi segi banyak itu sesuai dengan berapa banyak sisinya. Kalau ada sisinya ada 5 ya segi 5 namanya. Kalau sisinya ada 7 ya namanya segi 7 nanti. Oke, next di halaman berikutnya. Nah, sekarang lihat di sini nomor 3. Tuliskan nama segi banyak berikut sesuai dengan banyak sisinya. Lihat di sini, hitung sisinya ada berapa yang 3A ini. Sisinya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Maka namanya adalah segi 4. Yang B lagi. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka namanya adalah segi 6. Yang C. Hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti namanya segi 4. Gampang kan? Gampang banget di pelajaran. Tinggal ngitung sisinya aja, garisnya ada berapa. Lanjut anak-anak. Yang D. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nama makanya segi 5. Ini lagi dihitung baik-baik yang E. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya segi 6 yang E. Yang F segi berapa? Dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata dia namanya segi 7 sesuai dengan namanya ya, garisnya ada 7. Oke, sudah paham semua anak-anak? Insya Allah sudah paham semuanya ya.
Oke, sekarang kita perhatikan yang keempat. Perhatikan gambar di samping. Adakah bangun segi banyak pada gambar tersebut? Ini ada gambar ini, adakah segi banyak? Ada, banyak banget nih segi banyaknya. Jika ada, berapa banyak sisinya? Kita hitung ya. Ini segi berapa nih sisinya? Bangun ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata dia adalah segi 6. Ini biasanya yang ada di jalan-jalan tuh, nah bentuknya yang apa namanya, yang dari buat lantai, yang dari apa namanya, semen. Nah, sudah nih semuanya. Paham ya? Oke, insya Allah bisa semua. Sekarang perhatikan nomor 5. Tuliskan 3 benda yang permukaannya memiliki bentuk segi banyak. Misalnya bentuk permukaannya adalah meja. Meja segi 4 gitu ya. Bisa dipahami? Insya Allah. Terus keramik ini tadi. Nah, bisa sudah ada 2 benda sudah nih. Nanti dipikirkan sendiri lagi apa. Lemari gitu. Permukaannya berbentuk segi banyak. Nah, sudah paham? Insya Allah udah paham ya. Yang segi banyak dan sama bukan segi banyak bisa bedakan ya. Oke, kalau sudah bisa bedakan itu, kita lanjutkan materi kita. Materi kita yang berikutnya, kita harus menentukan jenis-jenis segi banyak. Nah, kalau jenis-jenis segi banyak ini kayak mana ya? Oke, diperhatikan baik-baik pelajarannya. Segi banyak dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama segi banyak beraturan, sedangkan yang kedua adalah segi banyak tidak beraturan. Apa bedanya ini? Lihat aja dari kalimatnya ini. Nih lihat nih kalimatnya. Segi banyak beraturan. Berarti nanti dia gambarnya beraturan, rapi gambarnya. Selain rapi, sisinya juga harus sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Itu artinya segi banyak beraturan. Gampang kan? Sisinya sama panjang, sudutnya juga sama besar. Perhatikan gambarnya nih. Nih segi 4 beraturan. Bagus kan? Panjang garisnya ini sama, besar sudutnya juga sama. Nih, lihat. Nah, terus apa bedanya Pak dengan segi banyak tidak beraturan? Satunya beraturan, satunya tidak beraturan. Lihat nih gambar ini. Lihat nih gambarnya. Nah, garisnya ada yang panjang, ada yang pendek. Ini ada yang pendek, ada yang panjang. Ini ada yang pendek, ada yang panjang. Jelas pasti berbeda. Sekarang perhatikan gambar ini. Kenapa dia bukan segi banyak? Lihat nih, garisnya satu ada yang panjang, satunya ada yang pendek. Sudutnya ada yang lancip, satunya ada yang tumpul. Dia beda-beda nih. Bisa dipahami? Insya Allah udah paham. Artinya kalau segi banyak tidak beraturan, garisnya itu tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Jadi lawan dari yang segi banyak beraturan tadi. Oke, bisa bedain yang beraturan sama yang tidak beraturan? Gampang ya. Kalau beraturan ya panjang sisinya sama, sudutnya juga besarnya sama. Sedangkan yang tidak beraturan ini, panjang sisinya tidak sama, ada yang panjang, ada yang pendek, juga besar sudutnya, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, gitu ya. Sekarang perhatikan latihan 2 nih, biar lebih paham halaman 91. Lihat baik-baik. Warnailah segi banyak berikut, merah untuk segi banyak beraturan dan biru untuk segi banyak tidak beraturan. Nah, ini gampang banget. Ini beraturan apa enggak? Sekarang Bapak tanya dulu, lihat dulu nih, garisnya ada yang panjang, ada yang pendek, maka disebut tidak beraturan yang A ini. Gampang kan? Yang B beraturan apa tidak? Beraturan. Yang C beraturan. Orang panjang garisnya sama semua. Gimana? Mudah? Mudah banget. Sekarang yang D, perhatikan. Beraturan apa tidak? Tidak, ini tidak beraturan. Sudah jelas dari gambarnya. Yang E, jelas ini tidak beraturan. Yang F, beraturan apa tidak? Iya, yang F ini beraturan. Panjang garisnya sama semua, besarnya juga sama sudutnya. Yang G, ini jelas tidak beraturan. Orang gambarnya ada yang panjang, ada yang pendek, garisnya sudah jelas ya. Yang H, nah yang H ini namanya segi banyak beraturan. Nih lihat nih gambarnya rapi, panjang garisnya sama, besar sudutnya juga sama. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang tuliskan nama segi banyak beraturan berikut. Ini namanya segi apa nih? Dihitung sisinya ada berapa? Namanya tadi itu dihitung dari banyak sisinya aja. 1, 2, 3, 4. Namanya segi 4.
4. Ini segi berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5. Ini segi apa namanya? Dihitung ada berapa nih? Ada berapa sisinya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadi dia namanya adalah segi 10. Kalau yang ini Bang segi berapa nih? Dihitung dulu sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi namanya segi 12. Dilihat dari banyak garisnya itu. Jadi menentukan banyak sisi dilihat dari banyaknya garisnya. Nah, gampang banget kan? Iya, kalau memperhatikan penjelasan Bapak, insya Allah tuh paham semua dengan materi hari ini. Karena materi hari ini gampang banget. Oke? Nah, yang ini juga sama nih, disuruh menggambarkan 3 bangun segi banyak beraturan. Sudah ada di sini contohnya nih, segi banyak beraturan. Kemudian di sini apalagi dibilangkan nomor 4 nih, 3 bangun segi banyak tidak beraturan. Nih, ada sudah di sini di gambarnya nih. Yang paling penting gini anak-anak yang harus diingat, yang beraturan itu panjang sisinya sama garisnya nih, nah sama panjang, sudutnya juga sama besar. Kalau yang tidak beraturan ada yang lebih panjang sisinya garisnya nih, nah ada yang lebih pendek, ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Lihat di gambarnya jelas banget, bisa bedain ya yang beraturan sama tidak beraturan, dari namanya aja udah jelas tuh. Oke? Nah, sekarang kalau sudah paham, Bapak minta anak-anak ngerjakan ini aja. Latihan ulangan bab 5 paket 1. Tapi nomor 1 sampai berapa? Nomor 1 sampai 7 aja Bapak minta. Oke? Dari nomor 1 sampai nomor 7 di halaman 94. Oke? Bismillah ya, pasti bisa semuanya. Nanti foto jawabannya ini langsung aja dipoto dikirim ke Google Classroom. Oke, cukup dulu sampai di sini ya anak-anak semuanya ya. Kalau masih belum mengerti menghitung banyak sisi, menghitung banyak sudut, diperhatikan lagi tadi video Bapak, dikembali lagi ke depan sana. Oh, yang banyak sudut tuh yang ini, sisi tuh yang ini, biar ngerti lagi ya. Baiklah, soalnya dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 7. Diingati baik-baik. Nanti ada aja anak tuh yang ngerjakan sampai selesai, sampai halaman berikutnya. Yang Bapak bilang tugasnya dari halaman 1 sampai dari nomor 1 sampai nomor 7 di halaman 94. Oke? Cukup dulu ya sampai di sini, sampai ketemu lagi anak-anak ya. Pak Henry doakan mudah-mudahan kalian bisa semua memahami materi Bapak hari ini, mudah menyerap pelajarannya, semuanya tetap semangat belajar dari rumah, semuanya sehat walafiat. Oke? Salam buat keluarga di rumah ya. Pak Henry akhiri dulu. Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.